Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa dan harapan kita semua selalu senantiasa dalam limpah rahmat, nikmat dan kesehatan yang berkelanjutan oleh Allah. Salawat dan salam kita kirimkan buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabat Nabi dan orang-orang yang ikut dalam dakwah Nabi Muhammad sampai hari kiamat, yang insyaallah mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Al-Mukarram, Ustadz dan Buya yang kita muliakan, Ketua IKADI Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kita disambut oleh Ustadz Profesor Dr. Muhammad Ridho LC MAG, kemudian Ustadz Dr. dan Dr. Muhammad Ridho Rendra SPB. Kemudian yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Fahmil Samiran LC MAG, Ketua IKADI Kota Bukit Tinggi, dan yang kita hormati para Ustadz Al-Mukarram Asatiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, di hari yang mulia yang penuh berkah di majelis ini, kita bisa melaksanakan kegiatan studi tiru rihlah dakwah dan rihlah ilmiah dari IKADI Kota Bukit Tinggi kepada IKADI Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Mengawali acara kita pada siang hari ini, acara yang pertama itu pembukaan dari pembawa acara, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sepatah kata dari Ketua IKADI Bukit Tinggi, yang keempat sambutan dari Ketua Wilayah IKADI Provinsi Sumatera Barat, dan yang kelima adalah acara kita narasumber dari Al-Ustadz Muhammad Ridho. Baiklah para Al-Mukarram dan Ustadz Asati semuanya, termasuk acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz John Nedi SIK MA. Kepada Ustadz John Nedi kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqir fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت من قبل ولم نك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Junaidi STTMA yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Mudah-mudahan acara kita lancar dari awal sampai akhir dan penuh keberkahan. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah sepatah kata dari Ketua IKADI Bukit Tinggi. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Mukarram Dr. Fahmil Samiran LC MAG. Kepada Pak Fahmil kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wa man yujahidu fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna yanfa'una. Allahumma anzil barakah wa rahmah fi hadzal majlis mubarak. Kita hormati, kita muliakan pimpinan IKADI wilayah yang hari ini diwakili oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho LC, kemudian yang juga Bapak Bendahara Dr. Bendahara Spesialis Bedah Jantung, dan juga para pengurus IKADI, termasuk juga tadi ya bagian daripada IKADI, kemudian di Sumbar, kemudian pengurus IKADI Bukit Tinggi yang hadir, kemudian juga ada juga sahabat-sahabat IKADI yang menyertai kita. Tentu kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazak kepada pengurus wilayah yang telah menyambut kita dengan begitu luar biasa. Ya, sejak dari pagi kita tunggu. Bahkan kemarin sudah seminggu lalu juga. Jadi ucapan jazakumullah khairan jazak kepada sahabat kita yang berada di wilayah Sumatera Barat yang telah memberikan sambutan yang istimewa kita. Saya rasa memang banyak pekerjaan yang beliau batalkan demi IKADI Bukit Tinggi datang. Ya, lagi Pak Dokter ini. Hari Sabtu ini. Kita di IKADI ini ada dokter. Kita di kantor Pak Dokter. Ya. Jadi kalau ada kerja sakit, telepon aja beliau. Juga tentu perlu kami sampaikan ada 25 orang. Sebenarnya kita sudah arahkan acara nih, Ustaz. Dulu kita sudah melaksanakan acara Armai Pelatihan di Bukit Tinggi, di Balkon sekitar 2 hari ya. Kemudian setelah itu bersambung menghadap menyampaikan berita baik, yaitu kami insyaAllah selalu semangat melakukan apa-apa yang diputuskan oleh IKADI wilayah insyaAllah. Kemudian juga tentu selain terima kasih ya, kemudian juga
kami juga mohon nanti ada nasihat atau usia yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz Dr. Hadi Umar, bagaimana ke depan di era digital ini ada inisiatif untuk menghadapi kemajuan zaman dan juga nasihat lain, sehingga kita di Bukit Tinggi ini betul-betul hidup pada zamannya, tidak hidup pada zaman lalu atau melampaui zaman juga tidak. Jadi bagaimana hidup sebagaimana juga nasihat Rasulullah SAW, kelimu anas ala qadr aqlihim. Jadi berkomunikasilah sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaannya. Jadi pada zaman sekarang tentu zaman yang luar biasa. Jadi kita minta uji, nasihat, arahan dan sebagainya. Tentu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sambutan, dan nanti juga kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, pengurus, sahabat-sahabat dari semuanya, bisa memberikan pertanyaan. Jadi kali itu kita sampaikan. Dan insya Allah setelah ini kami juga akan salat Mesir Raya. Kemudian setelah itu jalan-jalan ke pantai. Kita kira setelah itu pulang jam 3 insya Allah sudah pulang. Iya, karena kesibukan banyak saat. Ya. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Pak Ketua Mukarram Ustaz Dr. Fahmi Samiran SMAG, Ketua IKADI Wilayah Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya sambutan dari Ketua IKADI Wilayah Sumatera Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mukarram Dr. dan Dr. Muhammad Rendra SPD. Para Ustaz, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bi izrawana bi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'da. Bapak yang sama kita hormati Ustaz Dr. Muhammad Ridho LCFA yang mewakili Ketua IKADI Sumatera Barat. Kemudian yang sama kita hormati Ketua IKADI Kota Bukit Tinggi Ustaz Dr. Fahmi Samiran lagi beserta jajaran pengurus IKADI Kota Bukit Tinggi dan rombongan yang sudah menjalani perjalanan yang cukup alhamdulillah. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita tujukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebenarnya pun aja guna belum dosa. Dealnya tadi mengawalan Sarido. Kalau jadi sambutan ketua. Jadi baik, tidak berpanjang-panjang. Yang pertama tentu permohonan maaf dari Ustaz Ketua Datul Usko yang sedianya hadir bersama kita, namun karena alasan kesehatan tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kedua tentu selamat datang bagi masyarakat semua di Sekretariat IKADI Sumatera Barat. Beginilah adanya, berangsur-angsur kita benahi sehingga hari ini kita bisa berkumpul di sini, walaupun mungkin belum sesempurna yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan ke depan makin baik sehingga sekretariat ini betul-betul nyaman buat kita bersama. Kami dari IKADI wilayah Sumatera Barat sangat berbahagia kehadiran
Ustaz Ketua dan rombongan dari Bukit Tinggi. Karena yang kami dapatkan dari Ustaz itu begitu Ustaz, bersilaturahim. Beberapa kali menemani beliau ke daerah, penyampaian beliau selalu silaturahim. Bagaimana kita senantiasa memperbaiki silaturahim. Kalau sebelumnya mungkin dari wilayah berkunjung, sekarang berbalas Istimewa. jadi istimewa ini untuk IKADI Bukit Tinggi ya. Dan tentunya dalam rangka senantiasa memperbarui niat kita. Bagaimana IKADI ini kita bumikan di Sumatera Barat ini, sehingga bagaimana juga harapan tiada kita ya kalau tidak akan sama mendampingilah yang udah Muhammadiyah kan gitu. Mendamping itu bahasa mulus kan. Mendampingi dah. Harapannya seperti itu, insyaallah di masa-masa yang akan datang. Memang kita masih banyak hal yang perlu dibenahi, namun demikian tentu semuanya itu terpulang kepada kita. Alhamdulillah kehadiran kita pada kesempatan ini wujud dari keseriusan. Karena tadi kan soal itu Fahmi menyampaikan ya, dengan ini banyak kegiatan yang ditinggalkan. Memang itulah konsekuensi ya ketika kita berkomitmen untuk bergerak di jalan dakwah. Dan tentunya kita berharap apa yang kita korbankan menjadi bekal juga, dibalasi dengan pahala yang berlipat dan juga tentunya diberikan berkah atas setiap upaya-upaya kita untuk mengembangkan dakwah terutama di Sumatera Barat ini. Barangkali itu terakhir mungkin tambahan ya, kita sudah punya ruang pertemuan, kemudian juga ada satu kamar ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita safar ke Padang, bisa juga untuk istirahat ya, melepas lelah beberapa saat. Semuanya terbuka buat kita anggota IKADI dan pengurus semua untuk memudahkan langkah-langkah kita di dalam dakwah ini. Terakhir tentu pesan dari wilayah yang paling penting program kita untuk senantiasa kita kembangkan, sehingga tadi saya mengatakan dalam berkomunikasi kita perlu agak mengikuti zaman. Karena memang dengan Gen Z ini lain seninya Ustaz. Dengan anak-anak kita tidak bisa wah cek model dulu orang kayak Jawa. Karena lakari itu santai saja. Jadi memang ilmu komunikasi kita ini perlu kita update juga gitu kan. Nah, sehingga ya semua kalangan, semua lapisan menerima dakwah dari IKADI. Demikian, dan mohon maaf kalau seandainya banyak hal yang kurang berkenan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati safarnya pada hari ini. Mudah-mudahan menyegarkan buat semangat ke depan. Bila terhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair. Saya ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Rendra SPB sebagai pengurus IKADI wilayah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan sambutan di hadapan kita semua. Selanjutnya mari kita dengarkan materi dari Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad Ridho Nur LC MAG. Kepada Ustadz Al-Mukarram kita silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma
Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati Pak Dokter, ya kan? Terima kasih nih Pak Dokter di sela-sela kesibukannya bisa menyambut kita. Spesial terima kasih Dr. Khair. Yang kita muliakan, kita hormati Ketua IKD ini sama Mudir Mahat ini saya. Tetapnya ya, luar biasa Direktur. Ya. Banyak jabatan ini, jabatan Allah. Saudara, cara namanya kullu wajullu. Kullu wajullu. Bahasa apa tahu rapi? Saduanan. Jadi, sama ingat saat waktu di Bukit Tinggi. Tinggal mau kan Bukit itu brother Pak Ustaz tahun 89. Nah, dia biasa tuh Buya aku di Mesir Raya, Buya aku di Batu Jalan. Jadi itu satu. Buya aku terjalan, Buya aku rias. Kecil kawan huwa iya. Huwa iya. Kita tahu sebab huwa iya dah. Itu gitu je ya. Dia bahasa Arab dah sana ya. Huwa iya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih Ustaz. Dan kepada ustaz-ustaz, teman-teman dari IKD ya, Kota Bukit Tinggi akan pertama kami menyambut dengan ahlan wa sahlan ya. Selamat datang di IKD Sumatera. Ini adalah milik kita bersama Ustaz. Karena bersamanya tanah wakaf. Ya alhamdulillah IKD ini adalah tanah wakaf. Kita dapat tanah wakaf, maka salah satu kemauan itu kan pemanfaatannya. Maka kita menyediakan tamu. Ada di bawah ada pustaka. Segi referensinya adalah banyak tutup banyak. Buku-buku turos, ya kan? Jadi lengkap sahabat, lengkap buku sita, fikih, tafsir lengkap insyaallah. Karena kita dapat buku dari Akasi Agama Saudi, lengkap, ya kan insyaallah. Dan juga kita ada ruang sekarang tadi ada ruangan sebelah untuk tamu, ya, kawan-kawan yang minat, saya, ya kan. Jadi kalau nak konokatif pun ke bawah. Kan namanya ada penginapan. Ada Pak Dokter ya. Jadi, terima kasih Pak Dokter ya kan. Alhamdulillah. Jadi itu Ustaz, terima kasih atas ininya saat urwatul usko min hadir beliau. Tapi qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al beliau sakit. Maka beliau menyampaikan kepada Pak tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita semua. Juga sekretaris kita Baralik, adik istrinya Baralik di Candong, ya kan? Dan ketua IKD Kota Padang juga dari sini. Minta maaf saya yang menyambut ini bertiga. Tapi insyaallah saya pada melebihi mewakili banyak orang. Ya kan? Ini sama nih, baru orang nih kini gomal. Bertiga ya sini, bertiga kan lelaki 300 sama untuk melakukan, ya kan? Berarti itu saja. Jadi para ustaz rahimakumullah, sekali lagi atas nama mengucapkan terima kasih banyak. Sebagai hantaran diskusi nih Ustaz, kita ingin membahas mengulang tentang dulu kolaborasi gitu kan, kolaborasi. Jadi bahwa dakwah ini akan sukses harus kita berkolaborasi. Tetapi harus kita pahami, luruskan pemahaman kolaborasi. Jadi mau sedikit Ustaz, ambo dulu tempat berceramah ambo di Masjid Baitul Jalan. Kece Umar Ustaz, pasti orang kadang-kadang kalau Ustaz yang patuh saya kalau itu jadi pengurus apa campak selalu aja. Ada kesan seperti itu. Ada kesan seperti itu. Kalau ini ada pengurus di masjid, awak penceramah tetap boleh kecampak juga aja. Nah, berarti kan ada yang salah. Kenapa? Memahami konsep kolaborasi. Nah, itu Ustaz. Nah, seperti katakan oleh Pak Hamid ini kan
Sebelum kita masuk kepada bagaimana kolaborasi, yang penting itu pemahaman tentang kolaborasi. Kata ulama, al-fahmu 'ani syai'i far'un an tasawwurihi. Nah, ini bagaimana pemahaman kolaborasi? Apakah kolaborasi itu artinya berpindah gitu saya? Artinya berpindah nama, berpindah kantor gitu. Ya kan? Nah, ini saja yang kita imbang. Kenapa dakwahnya mustahil tanpa kolaborasi? Hatta negara pun tidak akan mampu tanpa kolaborasi dengan swasta. Ini saja yang harus kita bangun, bahwa tidak mungkin dakwah ini akan eksis tanpa berkolaborasi. Mustahil sekali lagi. Nah, ini saya kita bahas dan diskusikan pada pagi hari ini saya menjelang siang ini tentang tentang kolaborasi. Izinkan Ustaz, pertama ayat tentang kolaborasi. Ayatnya jelas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi ayat ini bahwa kamu mesti berta'awun. Apapun albir wa taqwa, kamu bangun ta'awun. Kan ta'awana ya saling. Ya kan, saling bekerja sama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini kita berkolaborasi. Maka saat kita hadir hari ini kan silaturahim ya, kan dalam kolaborasi juga. Menurut saya silaturahim itu bahasa hari ini adalah apa Ustaz? Silaturahim itu Ustaz, bahasa hari ini adalah membangun jaringan. Orang yang hebat tuh seorang yang punya banyak. Coba Ustaz, di mana kita sama Pak Dokter Ustaz? Sekolah ada bedanya Pak. Ya kan? Beda Ustaz kan? Ya beda tepatnya kan? Kamu sama Ubin sama lah, masih hua-hua dia baru Ustaz. Ya kan? Lucu Ustaz. Pemerintah kan beda Ustaz. Ya kan? Tapi kita berkolaborasi, kita namanya silaturahim. Maka saya betul itu pesan Nabi yang pertama sesampai di Madinah apa Ustaz? Afsus salam wasilu bil arham. Pesan Nabi Ustaz, kenapa ngomong silaturahim? Harus silaturahim, membangun dari orang hebat. Apa tandanya Ustaz? Dia punya banyak jaringan Ustaz. Jaringan. Orang hebat saya punya jaringan. Kalau ada jaringan kan gak usah. Ya kan? Ya namanya punya, apalagi dakwah harus punya jaringan. Nah itu Ustaz. Nah maka ayat ini wa ta'awanu 'alal birri, dan ini Ustaz adalah perintah Ustaz. Ta'awana ya ta'awun, kamu harus begitu bahasa. Artinya berkolaborasi itu sebuah keharusan begitu. Perintah. Kamu harus berkolaborasi kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua Ustaz. Coba Ustaz kita baca Ustaz. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilah. Coba yang Ustaz. Kaum Hud, apa bahasa kepada Allah saja membahasakan Ustaz? Akhahum. Ayo Ustaz. Akhahum. Ustaz, bahasanya Ustaz, itu kaum saudara mereka. Hud, dibayangkan bahasanya. Dan kami telah mengutus kaum saudaranya siapa Ustaz? Saudaranya Hud, bayangkan. Indah nak bahasanya Ustaz? Sia itu. Nah itu udah lama tuh Ustaz, kan kaset itu. Tapi itu saudara saya. Beda nggak Ustaz? Beda nggak Ustaz? Nah bahasa itu penting Ustaz. Bahasa itu penting. Al-Quran, Allahu Akbar, indah sekali bahasanya. Ini Ustaz jelas konteks lawan ini ya. Bukan, tapi bahasanya wa ila adin akhahum Hud. Ustaz indah sekali bahasa. Nah jadi menurut sama orang kalau bagus silaturahim, bahasa juga indah. Tidak ada meninggi bahasa tidak. Apalagi orang Minang kota Madere, kota Mandaka, kota Mandaki, atau Mono. Nah ini saya bahas Allahu Akbar. Lanjut saya, lanjut saya. Ancar kok. Kamu semua lihat apa Ustaz? Wa ila Thamuda akhahum Salih. Bayangkan sama Ustaz. Indah sekali. Maka Ustaz saya dari sampai kepada teman-teman.
Jangan tahfiz saja yang diperkencang. Tadabbur Quran itu yang penting. Tadabbur itu yang penting. Tadabbur itu luar biasa. Karena sewaktu ditadabbur, mutiaranya keluar itu sana. Sekarang sering kita baca nih Ustaz. Tapi kalau tidak tadabbur biasa saja gitu. Tapi sewaktu kita tadabbur, wa ila tamuda akhahum, itu saudara soleh itu. Itu saudara saya. Siapa? Nah, itu bukan paham. Itu juga saudara. Bayangkan kalau itu bahasanya. Itu kawan aku. Berbeda nggak sikap kita? Berbeda nggak Ustaz? Berbeda Ustaz. Nah ini luar biasa. Wa ila samuda akhahum salihah. Itu Allah. Ini Ustaz yang saya indah sekali bahasa. Memang saya nggak ada berkolaborasi. Kita bahasa hari ini. Kata saya pahami tadi apa? Khatibun nasa biqadri uqulihim. Bahwa kehidupan itu apa Ustaz? Apa Ustaz? Apa Ustaz? Berbahasa dengan bahasa hari ini itu kewajiban dai. Betul nggak Ustaz? Betul nggak Ustaz? Itu kewajiban dai. Bahasanya bahasa hari ini. Saya sampaikan kepada mahasiswa Ustaz. Anda ini mahasiswa Gen Z. Jangan sampai bahasanya kolonial. Jangan. Bahasa masih bahasa Gen Z. Jangan bahasa kolonial. Nah Ustaz, Al-Quran pun kan sepanjang zaman bahasanya. Artinya bagaimana membahasakan Al-Quran dengan bahasa hari kalau tak kita membahasakan Al-Quran dengan bahasa hari ini, itu penting tuh Ustaz. Sehingga kita saya contoh Ustaz, ada contoh kemarin. Apa contoh kemarin? Membahasakan dengan ini Ustaz, maaf nih. Kalau ada anak Ubin banyak saya, ada Ubin ya. Ada Ubin juga saya Ustaz. Kalau kita belajar fikih, belajar fikih ini, apa judulnya? Kitabul libasi wazinat. Ada contohnya Ustaz. Apa terjemahannya? Kitabul libas. Apa dia? Bab pakaian. Terjemahan apa dia? Wazina. Ustaz, nyambung Ustaz. Nyambung. Ini zaman apa lah materi seperti ini. Tapi Ustaz jawab. Bab tentang busana dan kosmetika. Oh mantap nanti itu Mas. Busana bos. Hari ini fikih kita fikih busana kosmetika nih Ustaz. Oh mantap Mas. Hari ini fikih pakaian dan perhiasan. Jika ada apa betul Ustaz? Betul saya sampaikan Ustaz waktu di kampus. Jadi aku pikir kosmetika ya Ustaz, ada saya bilang, tak pernah dengar Ustaz. Tak pernah dengar Ustaznya. Sekali kurang harus pikir kosmetika Ustaznya. Ada mahasiswa Ustaz itu, memang betul Ustaz ada kosmetika ada. Kecantikan. Pikir kok tak tahu Ustaz. Apa Ustaz? Ai-ai aja tak ada. Ya kan? Ustaz, betul sampai tak tahu bahasa penampilan, mazhab itu Ustaz. Betul Ustaz. Nah maka terakhir kita apa? Fikih kosmetika. Betul Ustaz. Fikih busana. Bayangkan bahasa Ustaz. Fikih kosmetika. Nah maka itu Ustaz, tugas kita membahasakan dengan bahasa hari ini. Nah kita ini sama Ustaz, terlambat kita membahasakan dengan bahasa hari ini Ustaz itu. Ini kan terlambat Ustaz. Sehingga saya mengajar di kampus fikih muamalah. Saya tanya ke mahasiswa, dia belajar keuangan syariah di Apodik Center. Aduh Pak. Fikih apa? Di mana? Aduh Pak. Fikih ibadah deh Pak. Fikih muamalah deh Pak. Fikih muamalah itu kok saya. Oh itu ya Pak. Kan terlambat Ustaz. Hari ini fikih muamalah enggak mahasiswa Ustaz. Hari ini materi kita literasi keuangan syariah. Itu kaji Ustaz. Kan betul Ustaz. Nah itu tadi Ustaz membahasakan dengan bahasa. Saya terima suatu sekolah selama sebuah. Saya dengan mana tuh? Tugas kami hari ini adalah membahasakan agama dengan bahasa hari ini. Nah itu Ustaz. Nah itu membahasakan tuh Ustaz. Nah itu Ustaz, jadi contoh maaf saya lanjutkan.
Nah, kolaborasi ini saat ini dua pertama, ta'awun dalam kebaikan, tidak menghilangkan identiti, itu penting saat. Nggak apa-apa saudara kita Muhammadiyah, apa dokter ID dari ID ke IKADI, kenapa juga nih saat? Kisah orang mau dokter ke ID, leh. Asal lali IKADI pada dokter ya kan? Kan dokter kan? Artinya saat mirip saudara. Artinya saat ta'awun, saat apapun kita hadir pada tempat tersebut. Nah itu kita hadir kita saat. Jangan sampai kita tidak hadir. Maka ada walladzi arsala rasulahu bil huda wa liyuzhirahu. Apa dia? Saat bukan hadir, izhar. Apa izhar saat? Kita tampil, nah itu saat. Tampil saat. Tampil. Jangan anggota saat. Siap, insyaallah mau ketua siap. Apa saat? Ya mau kita anggota, nah bisa saat. Kita mesti izhar. Tampil saat. Nah dia kata-kata ta'awun dalam kebaikan. Yang kedua, kolaborasi bukan berarti menghilangkan identiti. Itu perlu dicatat. Gak apa-apa. Hanya Muhammadiyah, yes. Apa lagi Sat? Dewan dakwah, oke. Apa lagi Sat? Apa Sat? Muhammadiyah, oke. Gak ada masalah Sat. IKADI, yes, gak ada masalah Sat. Betul. Ya kan? Orang di kampus kamu IKADI Sat. Apa kabar IKADI Sat? Ya, alhamdulillah ya Bu. Pak di kampus sambo Sat. Oh ini pakai peci IKADI tiap hari apa Pak Haji kasih mau kan? Sehingga di syariat itu tahu orang IKADI. Pokoknya pakai peci IKADI tiap hari. Gak apa-apa Sat. Kita ta'awun. Ya kan? Nah itu Sat. Yang kedua tidak menghilang. Nah ini contoh Sat. Ini terkesima saya ceramah ini Sat. Sewaktu saya menghadiri seminar internasional di Malaysia. Waktu itu yang penceramahnya ada Dr. Hidayat. Waktu itu siapa namanya yang PAS ini apa namanya Pak Haji itu yang pendiri PAS di Malaysia. Beliau sakit tapi dia simak betul sama Pak Hidayat itu. Apa kata Hidayat? Yang kolaborasi sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi sahabat yang Mekah namanya Muhajirin, sahabat Madinah namanya. Gak ada orang Muhajirin nanti nama Ansor namanya. Antum tetap Muhajirun, ini tetap Ansor namanya. Tapi antum berkolaborasi dalam kebaikan. Hebat kan Ustaz? Itu yang dibangun. Bapak tadi, yang mulai-mulai itu soalan, itu ada bahasa-bahasa itu. Ya kan? Maksud ikadi, boleh jadi bang. Itu kan salah Ustaz. Kayak biasa kan? Tafadhol nanti tadi tafadhol, minta tafadhol. Enggak masalah. Nahnu. Enggak huwa nahnu lagi nahnu saya rasa. Kan betul Ustaz. Puncak tawam itu nahnu Ustaz. Bukan huwa. Kan betul kan? Nahnu. Hebat Ustaz. Nahnu. Akan hebat Ustaz. Nah ini kita bangun Ustaz, kolaborasi Ustaz. Dan ini harus kita bangun Ustaz. Harus bangun kita. Hadir kita. Maka Ustaz tidak ada Nabi mengatakan orang Muhajirin atau kata antum minal muhajirin, saudara kamu orang Ansar. Itu yang kita bahas. Nusa ada yang sama, apa ada politik pada time ada selama. Kalau ingin partai Islam ini menang, satu partai bohong dia tidak akan menang Sat. Bohong. Apa contohnya? Apa contoh Sat? Toh zaman dulu P3 dan juga menang. Bukan itu masalahnya. Kita tidak, pertama salah memahami konsep kolaborasi. Yang kedua kita tidak bertahawun. Nah itu Ustaz. Bertahawun. Ya kan? Tadi diskusi Pak Dokter ada menawarkan masjid. Kita siap kita kelola Ustaz. Ya kan? Kita kelola, kita berkolaborasi. Saudara lawak tidak bisa Ustaz. Itu zaman dulu tuh Ustaz. Ibarat biar dulu. Dia mencatat uang sekolah, dia pajak. Kayak Ustaz kan? Itu zaman dulu Ustaz. Saudara di ini, berikut tiba murid adanya gitu. Biarlah biar adanya. Bapak tak tahu ya, ini yang mencatat, ini berarah, ini juga gitu 3 guru. Itu zaman dahulu. Itu kana ada. kan, apa kan? Dahulu, sekarang ya kunu. Itu sekarang. Itu kana, sekarang ya kunu. Itu Ustaz. Jadi menurut saya adalah bahwa
Kuatan. Kita izin pada terbagi Pak ya. Iya. Izin kuatan. Ya. Salah sendiri. Kawan. Assalamualaikum. Ya, salam. Itu Ustaz, itu harus kita bangun Ustaz. Karena nggak pada besar kita, Ustaz. Nggak pada besar kita, Ustaz. Kita ini besar kita lawannya Ustaz. Maka harus kita buat dan kolaborasi itu dia pahami dari pemahaman. Betul Ustaz. Ustaz, seringkali kita bangun contoh kata pahamnya. Apa itu zuhud? Kata orang apa itu zuhud Ustaz? Zuhud adalah tidak peduli dengan kehidupan. Salah besar, Ustaz, salah besar. Ustaz, zuhud itu secara umum. Bukankah Allah ingatkan kepada kita, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai terus. Maka saya katakan, kalau acara semisal kita baju batik, kita baju koko-koko dia baju batik, itu betul Ustaz. Nggak bisa Ustaz. Orang marahnya baju koko juga. Nggak bisa Ustaz. Kita baju batik, ya kan? Sesuai dengan kita, karena kita berhormat. Maaf, bagaimana kita diterima orang sementara orang lain ini tidak cocok kita? Tidak bisa. Betul kan? Nah ini saya sebut dengan apa namanya konsep kolaborasi. Ini menurut saya maaf San. Pertama bertahun, yang kedua tidak harus melebur, tidak harus menghilangkan identitas. Itu penjelasan. Oke saya. Nih San. Maka kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu kan? Saling berbagi, berpartisipasi, saling menyetujui. Masakan yang kita cari bukan perbedaan apa San? Titik kesamaan. Betul San. Titik kesamaan yang kita cari. Dakwahnya titik kesamaan yang kita cari. Saya mengajar mata kuliah fikih muqaranah. Saya sampaikan ada yang salah ke muqaranah. Fikih muqaranah bukan perbandingan, salah kan? Fikih muqaranah mencari titik kesamaan. Itu intinya. Saya sampaikan mahasiswa saya. Berdalah dengan nanti prosesnya baru tapi kok endingnya apa titik kesamaan? Orang yang hebat apa San? Apa titik kesamaan saya? Sama lah kita berkeluarga San. Kalau titik perbedaan saya mana sopo ada. Mana kode sihnya? Mana kode sihnya? Pak makan mie kode sihnya. Sepak pun kode sihnya. Itu nggak jadi kita happy San. Betul nggak San? Betul kan? Pak anak berlibur, tidak sekolah. Hasilnya mana sekolah dah? Alah doa sihnya. Tidak San? Kan tidak kan? Kenapa kita tidak mencari titik? Itu sampai. Maka fikih apa Zat? Fikih muqaranah itu fikih mencari titik bersama. Dalam hal apa kita bersama? Dalam hal apa kita berbeda? Itu maka kita cari titik kesamaannya apa? Ada Zat. Kemudian Zat berbagi informasi, sumber daya. Ini Zat. Nah, di Zat tujuan kolaborasi apa Zat? Untuk menggapai sebuah cita-cita, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tidak mungkin kita sampai sebuah tujuan tanpa kolaborasi. Tidak mungkin. Karena kolaborasi kan kita silaturahim dengan Pemda, betul kan? Kita datang, itu silaturahim. Terus makanya silaturahim itu memang sesuatu dibudayakan. Kita datang, ya kan? Kita sapa, ya kan? Kan sama kenapa di Rawa namanya surau kan surau namanya surau itu kan bahasa Arab apa itu surau surau itu surau wa amruhum surau maka orang waktu apa surau makanya saya sholat dan semua pulang berburu. Itu penting, itu sangat menentukan betul bagi jamaah itu. Ini rajin Mas Haji, saya sholat pulang nanti masuk haji dulu. Siapa itu sih? Orang awak terima itu sih. Itu kan? Coba kita hadir surau Pak Haji, apa kabar Pak Haji? Wah, luar biasa.
Ustaz kalau mau tinggi itu luar biasa gitu, ya kan? Dulu kan Bukit Tinggi itu kan di Mesir Raya itu ada namanya pengajar Pak Ustaz. Di Latego tuh zaman Ustaz Harun. Allah Muhammad. Bukan ada muzakaran itu rutin silaturahmi. Tapi ada lagi nama Ustaz, muzakaran rutin, ada silaturahmi. Nah itu Ustaz, maka tadi bahwa tidak mungkin kita sampai ke sebuah tujuan tanpa berkolaborasi. Nah, itu Ustaz. Dan kolaborasi tidak mungkin terwujud kalau kita tidak mencari titik kesamaan. Apa kesamaan? Itu bukan titik perbedaan. Nah, itu yang itu dicari. Oke saya. Nah, ini saya contoh-contoh. Kisah kolaborasi Rasul Hijrah Abdullah bin Uraikid, penyembah Lata yang menjadi siapa? Rutin. Nah, bayangkan Ustaz doang. Bayangkan Nabi berkolaborasi dengan Abdullah bin Uraikid. Nah, itu Ustaz, seperti itu kita bangun. Nah, cuma kan kita kan terlambat membahasakan dengan bahasa hari ini gitu Ustaz. Bayangkan Abdullah bin Uraikid itu menjadi guide Nabi ke kota Allah. Nah itu Ustaz, saya harus kita yang apalagi Ustaz, orang Bukit Tinggi Ustaz, orang biasa, ya kan? Karena orang Bukit Tinggi, ambo sampai hari itu Ustaz masih baik dengan orang jangan sampai puluh Ustaz, sampai hari ini. Pada sudah 30 tahun yang lewat, tapi tetap baik kan luar biasa. Bagi yang bomak atau apa itu luar biasa. Nah ini Ustaz, bahkan orang baik gitu, ya kan? Bahkan saat dia 40 itu Ustaz pernah daurah Al-Quran itu di hati itu. Dan dari dua. Nah, ini saya disebut dengan bahwa kita tentu Ustaz kolaborasinya Ustaz apa? Silaturahim Ustaz. Bukan kita menunggu, kita yang datang. Kita yang datang. Ya kita datang, kita menyapa. Di bahasa Ustaz program menyapa saya sebab ya. Program Ustaz, contoh Ustaz sapa pakai menak lebih tinggi. Pakai menak, betul Ustaz. Kita sapa. Alhamdulillah Ustaz, IKD alhamdulillah tahun kemarin dapat bantuan dari Kanwil. Nah, Ustaz, kita datang. Pasar kita datang, Pak Kanwil, ikut IKD. Mantap Ustaz. Akhirnya Ustaz, setiap acara Kanwil Ustaz masuk IKD sih. Terus kan? Apa-apa acara Ustaz, boy IKD. Kemarin acara dai kebangsaan, ada dari Kementerian Pertahanan ikut kan? Nah, IKD sih siap. Nah, karena kita datang berkolaborasi. Kita yang datang Ustaz, kita yang silaturahim. Maka Ustaz jangan menunggu al ilmu yuk Ustaz, kita yang datang. Nah itu Ustaz, menurut saya budaya ini harus kita datang itu penting Ustaz. Jadi kita yang datang, kita yang datang ke Kemenak, itu kan datang silaturahim, ya kan? Ayat Pak Kemenak kami bantu, siap kami bantu nanti. Nah itu saya contoh ini ya, Ustaz. Nah ini kisah kolaborasi Nabi Sulaiman dengan burung bos. Nah ini kan judul kita kasih judul Ustaz. Zaman dulu mana ada judul seperti ini Ustaz. Kan kita nggak salah, Nabi hasanah nih Ustaz. Jangan biasa saya kan, ya kan? Kita betul Ustaz betul kan? Ini contoh Ustaz. Kolaborasi Nabi Sulaiman kan jelas itu Ustaz. Ustaz coba Islam yang jadi sahabat kenapa Ustaz? Bukan hebat Nabi Nuh, Nabi Sulaiman bukan. Apa Ustaz? Bukan kehebatan Nabi Sulaiman, tapi adalah informasi seekor burung maliyala arul qud. Apa yang terjadi? Islam yang negeri sahabat, informasi kolaborasi burung luar biasa. Nabi Sulaiman hebat Ustaz, tapi nggak tahu di negeri sahabat ada yang menyembah. Nah, itu Ustaz contohnya bahwa banyak kesuksesan itu dengan cara kolaborasi. Nah itu Ustaz, seperti itu Ustaz. Kita ada contoh Ustaz Fahmi, ada di UIN, ada Pak Dokter, kan semua. Itu contoh Ustaz. Dan kita bahasakan, kita hadir Ustaz. Menurut saya Fahmi, kita ini hadir belum izhar. Nah, semestinya apa? Kita hadir dan zuhur.
Kita baru hadir sebelum zuhur. Yang diminta apa, Ustaz? Kita zuhur. Apa Ustaz? Tampil. Kita tampil. Tampil. Saya Ustaz di era itu Ustaz, aku dah punya mobil Ustaz, mengisi acara subuh mutiara subuh wakil ketua IKADI. Dia pun kita bahasa IKADI itu. Lah biasanya IKADI lidahnya kan. Nah, kenapa kita malu Ustaz? Toh kita juga nggak ada juga Ustaz, ya kan? Kamu kan misi Ustaz, kamu misi di RRI itu mulai tahun 2008 subuh sampai hari ini. Nah, kemudian tuh dari wakil ketua IKADI, wah, dari orang RRI itu, IKADI itu udah familiar ini Ustaz. Apa Pak IKADI KDI? Familiar kan? Tadi Pak Ustaz, KDI itu IKADI. Berarti kita belum zuhur. Bisa. Itu udah saya jadi dia sampai saat itu orang zakat. Patang tibu orang KDI KDI tibu. Kan masih mirip Sa. KDI dan IKA. Masih mirip biasa. Biasa jadi untuk diskusi nih Sa. Ini kita bangun Sa. Seperti itu bahwa kita tampil. Jangan memalu Sa, betul. Jangan ada memalu Sa. Kita ini luar biasa hadir kita. Padahal kita legal, ya kan? Di kampus Sa sampai IKADI. Sampai saya di kampus IKADI juga, saya juga Muhammadiyah Pak, tahu orang semua Ustaz. Nah ini Ustaz, sehingga kita punya banyak jari. Ini Ustaz, tidak mungkin dakwah hebat tanpa punya jari. Apalagi hari ini Ustaz, luar biasa anak-anak muda, betul Ustaz. Karena kita melibatkan anak muda, karena orang tua kok Ustaz kalau di situ, di situ itu udah payah tuh. Upload, masuk ke mana? Kita melibatkan anak-anak muda. Betul Ustaz, melibatkan anak-anak muda Ustaz. Betul Ustaz. Maka ada Ustaz, contoh Ustaz, di IKADI ini Ustaz, umpamanya kita zakat tiap tahun tanpa lewat izi. Tapi ambo kirim pada dokter banyak tuh pakai IKADI. Ada tanya, Ustaz, Pak ada tiba IKADI Ustaz? Ya kan? Ya kan? Pak dokter, Pak ada di Pawanagari. Izin Pak, Pak Dirut, yang makan dari IKADI, sama kan? Nah, itu kan cara menyapa mereka. Jadi contoh Ustaz IKADI bekerjasama dengan IZI, kan IZI lembaga resmi pengumpul zakat. Kita sebagai PZ gitu Ustaz. Nah, nanti kita suruh kepada orang kaya. Nanti kan dapat juga uang Ustaz. Akhirnya kita membersamai IKADI. Sekalian juga sosialisasi IKADI ke banyak orang. Dia pada tahu tuh Ustaz, Pak tiba IKADI WA Ustaz, tiba Asanta Dokter cuma kan. Tiba kita, Ustaz lagi 5 juta Ustaz deh, makasih Pak Dokter cuma kan. Makasih Pak Dirut cuma kan. Nah, itu Ustaz gunanya kita. Nah, kita nih Ustaz, kita ini pemadu, Ustaz itu susahnya. Madu. Kalau orang nggak apa Ustaz. Itu Ustaz, kenapa kita madu gitu? Itu kata Ustaz. Kita kan lembaga resmi Ustaz, ya kan? Lembaga. Bahkan Ustaz, Bapak Sikonya, Ustaz, untuk IKADI itu perhatian ya Ustaz. Itulah Pak Sikonya. Artinya orang peduli dengan kita. Itu Ustaz. Itu Ustaz sebagai hantaran diskusi ini. Kita bagaimana membangun dakwah ini dengan konsep saya kan itu sekarang kita tidak mungkin besar tanpa kita bersama. Itu tadi Ustaz kita diskusi. Nanti ada masukan ya, apa masukan untuk IKADI Ustaz wilayah nanti akan sampaikan nanti sama teman-teman di pengurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair diucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Idhonur SIMAG yang sudah memberikan materi. Snack sudah dibagikan, silakan untuk mencicipinya minum ya, karena perjalanan kita jauh Ustaz ya. Minum. Silakan foto Ustaz. Alhamdulillah ada materi yang penting tadi kita lihat dari materi Ustaz syukur adalah kolaborasi jamaah yang berjamaah kita terutama mustahil kita mencapai sesuatu tujuan tanpa adanya kolaborasi di antara kita. Baik, Mukarram Ustaz dan Satis, kita lanjutkan dengan diskusi kepada Ustaz yang ingin boleh berdiskusi, kemudian sharing. Ya, sharing. Mungkin lebih tepatnya sharing.
bagaimana tentang materi dan program atau lain sebagainya. Mumpung ini materi kita ini langsung dari Kadi Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Para Ustaz Aziz. Baik, syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bukan sharing karena baru kali ini kesini kan. Bertanya. Tidak. Coba tanya saya diskusi. Bisa diskusi. Jadi apa bahasa gini aja ya. Kalau tanya terus. Ya. Menurut alamin materi ini sangat mudah kita kalau memang kita diamankan DKI itu bertanggung jawabannya kelak persiapan bagi kalau misalnya seperti itu. Karena untuk dakwah amal kan bukan hanya DKI semuanya kan. Nah otomatis semua elemen itu harus berkolaborasi. Nah itu pertanyaannya untuk tataran Sumatera Barat yang kita tahu pemerintah Sumatera Barat pasti sangat membutuhkan memajukan reformasi keagamaan. Ini maaf saudara, karena kita akan mengajak, menyuruh, uswahi. Karena kita fokus jadi uswah ini kan mencari yang apalah bisa kita gunakan juga nanti kan di daerah. Nah kolaborasi seperti apa yang bisa membantu pemerintah sehingga semuanya merasa ada kebersamaannya, bukan dalam parsial sendiri kan. Tadi Muhammadiyah jalan sendiri, MU jalan sendiri, nanti Kadi jalan sendiri, dan nanti temunya tidak ada kan? Nah, karena umatnya itu juga, umatnya kan jadi bingung, seperti apa? Artinya apa tuh? Peta konsep Sumatera Barat bersama kolaborasi itu kira-kira ada tidak? Apakah itu dipengaruhi? Atau kalau misalnya Kadi sendiri menciptakan kan lebih apa? Lebih banyak pahala kita kan seperti itu. Itu pertama. Yang kedua. Stigma ini kan sudah klasikal sekali nih, stigma kalau kita dikasih maaf, dianggap ada bohong gitu. Tapi kenyataannya ya memang itu yang pas ya kita mungkin kan. Nah, tapi untuk menepis ini seperti apa kan? Nah, ketika kita tampil di tengah masyarakat, wah itu partisan, itu titipan. Nah, ini ada upaya merangkul, ini upaya administrasi seperti itu kan. Nah, ini untuk menepis ini seperti apa kira-kira? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jalan saya. Nanti closingnya sama suami. Closingnya suami lah, ya kan closing. Jadi saya menambah saat yang pertama, seperti saya wa qul malu fa sallallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berarti kita kerja dasar. Kita bekerja, kita berbuat. Allah dan Rasul orang beriman akan melihat siapa yang betul-betul bekerja. Itu pertama saya. Wa qul ya'malu wa sarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu pertama. Itu kita kerja. Ya kan? Dan yang kedua, kita bekerja ini betul-betul pendekatan kita memang apa sih? Ibadat juga. Karena kan yang membedakan satu dengan lain itu kan sama bekerja. Tapi itu yang membedakan itu adalah keikhlasan dan ketulusan. Kalau bahasa fikihnya al-umuru bimaqasidiha. Itu bahasa kaidah fikih itu al-umuru. Tapi hasil itu berbanding dengan ketulusan. Coba mana mungkin Ikadi dapat tanah di tengah kota? Kota kan ya kan? Di tengah kota dikasih, dibeli sama orang punya. Ustaz, tanah akan dibeli Pak Ustaz, akan wakaf ikrar gitu Ustaz. Nah karena kita tahu dari kita nampak kerja kita, ya kan? Kita nampakkan kerja kita. Nah maupun Ustaz, yang penting itu adalah program nampak Ustaz. Apa program beli? Program sama gini Ustaz, sama maaf Ustaz ya. Saya contohkan perbankan, masa ya saya perbankan. Ustaz, apa beda bank satu syariah? Satu saja bedanya apa? Produk. Produk itu bahasa kitanya apa tuh Bapak Ibu? Apa Ustaz? Produk itu Ustaz, enggak. Apa yang kita jual? Ustaz, maaf. Kenapa Budiman banyak orang pergi sana Ustaz? Karena banyak yang jual. Sehingga enggak hidup Ustaz.
ya kan? Karena produknya banyak. Kamu tahu kan? Sampai kau, aduh, kalau bahasa Lampung ni saya lapau. Ada panjai, panang, paku, paning, aduh itu kira sana. Itu saat ini produk tu banyak saat. Maka bahasa wakuliah malu bekerja bikin produk sebanyaknya. Karena produk itu yang kita jual kepada itu saat. Tadi saat maka saat anak-anak kenapa ada sebuah yang cukup hebat? Karena produknya melirik aja saat. Nah ini saat untuk produk di diri, itu kolaborasi apa yang cocok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini yang kita seperti itu saat. Di nomor itu saat. Karena saat semuanya akan bekerja. Kita kullu ya'malu ala syakilati. Semua akan bekerja pada skill masing-masing. Tapi nanti siapa yang itu akan. Nah, maka yang kedua ada produk. Contoh saya, kita pernah diundang ke Polda. Saya bilang jangan kita minta proposal, rendah kita proposal, itu rendah. Kita Pak, kami produk kami ini ada bidang ini, kan bergengsi kita datang. Coba datang proposal dulu. Rendah kita. Tapi kita tawarkan produk, ini bisa kerjasama nih. Kan tidak mesti uang dari kita, bisa kan? Kita yang ini, kan kita kolaborasi. Kita dari SDM-nya, dari satu contoh tadi, ada orang ke masjid udah jadi, tetap namanya itu nggak masalah. Tapi kita tampil situ saja kan, tampil di situ. Saat orang menyebut itu IKD bukan, itu saat yang penting tidak boleh memberitahu. Akhirnya dari orang tahu tanda-tanda saat yang tidak boleh. Itu tidak boleh saat, ya kan? Jadi saya apa-apa, memang salah, kan? Ya kan? Tak ada salah, coba kita bekerja. Orang yang melirik, ini orang ini serius seperti itu, ya kan? Nah itu saya. Jadi saya pertama adalah produk kita apa, ya kan? Produknya apa? Contoh saat produk saat diskusi keluarga, contoh kan? Contoh saat pamannya diskusi apa ya? Kan keluarga banyak sekarang, ya kan? Sekarang kita undang di KD sebanyak lembaga hadir di sini. Ada yang masalah remaja, bukan kita tampil, tapi dia mah tampilnya adik-adik tampil. Sehingga kepemilian orang menyebut kata IKD. Itu misalnya jadi mau orang itu itu memori kita pikirkan itu, ya kan? Yang penting apa? Kita bekerja, kita berbuat, dan kita nampakkan kita pada masyarakat. Nah, yang penting kita datang tuh, kita menawarkan kepada orang. Program Ustaz ini asal Facebook, ya kan? Nah, ini wakaf, kita wakaf. Kalau wakaf, insya Allah ini bukan menjadi hak milik pribadi. Nah, gitu kan? Kan menarik orang menarik gitu ya. Nah, mau nasihat kan kalau Bapak udah wakaf tuh Pak Ustaz. Pokoknya ibu wakafkan ke lembaga. Boleh jadi pengusaha akan berakhir, tapi tidak akan pernah bermasalah tanahnya, karena statusnya menjadi wakaf. Nah, tertarik itu orang alhamdulillah, tertarik orang. Nah itu saya. Makanya kita jangan sampai kita tidak tampil lah itu saudara. Tampil apalagi kalau dibantu dengan itu betul Maka saya kalau kita medsos kita nggak skill kita Memang kalau kita berencana di KD sini memang ada satu orang yang hire medsos itu. Kalau awak salah nggak mungkin awak yang ceramah awak di apa salah kayaknya nggak efektif. Awak ceramah tuh tagak lebih nunggu apa tagak report usaha nggak masuk masyarakat jelek masyarakat. Kau menggali kau masih. Betul saya orang sensitif ya kan? Aku kau 2-4 mani, kau dapat ini ada kan? Tapi kalau tim itu kadang maksudnya maka pertama produknya kita perbanyak, programnya kita perbanyak itu dan program menyentuh banyak orang. Yang kedua silaturahim. Banyak orang kayak banyak. Tapi mereka ini orang awak maaf
pengalaman Pak Ustaz. Orang awak Ustaz susah dia percaya kepada seseorang. Sangat lama betul. Lama dia percaya dari mana? Kaan itu. Coba dia kan. Boleh mau tinggal leku reina apa? Itu doh sana. Saya kan contoh. Aku tak mau ketinggi Ustaz. Ada leku reina. Ada kan contoh. Kan contoh Sarah, yang lama tinggi masa tanah bila tinggi pada lama Sarah kan, itu menjadi itu kira Sarah. Itu contoh. Tapi kita datang, Insya Allah Sarah. Orang awak kosa lama percaya kepada seseorang. Maka di awak kau susah masuk dalam sasek Sarah, susah. Betul Sarah, susah Sarah. Beda Jawa Sarah, susah masuk. Tapi kalau lah dapet dengan saya punya kalau lah dapet ya gitu kan, dan mungkin saya merasakan lah luar biasa dukungan kepada kita. Terus itu dari saya jadi ini saat kita bekerja, kita tawarkan produk, tingkatkan silatur, hati gue terang bosan. Kita bekerja, kita hadir, kita zuhur, tawarkan produk. Ya kan? Produk yang kau jual itu kau mengalir, terserah. Yang ketiga kita datang silatur. Itu insya Allah tadi saya kuliah malu kul yang malu ala syakilat. Seperti itu sekarang Ustaz. Jadi mungkin kita punya pengalaman ya Saya yakin bahwa orang simpati dengan kita Orang simpati betul dengan kita. Kenapa? Kita berjuang, kita dakwah, kita semuanya. Ya kan? Toh dakwah kita tidak pernah menghujat. Tidak pernah Tidak pernah mau si A dan si B, ya kan? Tidak pernah mau ini semuanya. Allah alam saat itu nak buat ada tambah sepah mungkin. Baik, lanjutkan. Kalau masih ada, terima kasih Ustaz Aziz, kemudian Ustaz Dr. Ridho. Selanjutnya ada Ustaz Salman. Saya kan Ustaz Salman tadi sudah tunjuk. Nanti kalau tak bertanya nanti perjalanan mesti ingat-ingat juga. Masuk tanya tadi ya. Baik. Adalah yang dari generasi muda. Yang muda. Gensi ya. Jemaah ketiga ya. Seka. Wah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Muhammad Hamdani mau bertanya. Saya kan sering diundang untuk membaca doa di berbagai tempat dengan irama dan nada yang bagus. Nah, akan tetapi kebanyakan anak muda tersebut atau hadirin-hadirin yang mendengarkan doa atau mengaminkan doa itu sering berkata lamo bana doanya kok gitu. Jadi bagaimana kolaborasi antara doa dengan perkembangan zaman saat sekarang ini? Ya. Jadi Hamzah Hamdani apa namanya? Ramdhani. Jadi ini Ramdhani betul itu. Jadi Gen Z hari ini kan tidak suka yang lama-lama. Paham tuh? Kenapa anak-anak sekarang suka namanya apa namanya? TikTok ya kan? Karena kalau YouTube lama mana Pak? Itu Ramdhani. Anjrama kolla wadalla. Pas tagayub perantian tuh. Itu. Jadi pas tagayub pernah assalamualaikum, payu capek mantap. Itu jalan tuh, ya kan? Itu gengsi betul itu. Itu diminati orang tuh. Ceramah masih. Kamu pengalaman Pak Ustaz. Kamu kan tim safari Ramadan kan. Jadi kalau mau ke Eropa ini Ustaz, kenapa ceramah Ustaz? Siap Pak. Pada cukup 10 menit. Tapi dalam 10 menit kita sampai. Kau nak mau di mana 7 menit? Lah kali kan orang tadi kalau itu kan apa boleh saudara? Itu betul saya makanya bahasanya qalla wadalla. Qalla wadalla, sedikit tapi padat. Khutbah Jumat saya lama saya bosan nanti orang khutbah macam. Berpadang ini dingin saya. Orang gerasa.
ya kan? Sa au tu bang manaku rasku tu makna juga orang manaku seraganya. Ada astagfirullah jelas. Betul kan? Kan betul Ustaz. Nah, makanya itu hal ini. Jadi doanya singkat. Pas satu nama tahu tak? Alhamdulillah. Oi, hebat kawan mah aja. Itu caranya kan, betul itu. Setuju tuh karena anak generasi hari ini tidak suka. Betul itu kita pahami betul itu. Ya kan? Nah, mangkal lama tuh nak masuk di kepala. Itu bahasa ini tigo do ampe inang ini tuh. Ah, itu kan dia. Tigo do ampe dan asal mau nak dia. Mana enak nih? Apa mau nak mana dia? Nah, itu kira-kira. Kita membaca kondisi masyarakat kita. Aku pernah sedikit sahabat, aku pernah selama minta tentang jual beli murabahah pada hukum Ramadan. Nah, bikin pada cara rumah kan. Judulnya jual beli murabahah. Baca harum. Wah sampai kan? Kan bapaknya nak sampai boleh ini sampai. Nah, itu bawa mola Ustaz. Murabahah adalah alamaku orang tu Ustaz. Apa dia berisi kan? Nah maksud tapi kamu contoh saya, kamu sampai dari buat bermena-mena. Memang, woi, itu murahan. Nanti masih kaji kan. Nah itu Ustaz, saat kita membaca selera orang. Di kota mau membaca, Ustaz, siapa mantan di PJKA, siapa KI ini namanya? Jonan, nah itu kan kita cuma beri kereta api itu luar biasa Indonesia itu. Kamu baca apa? Kalau kita ingin hebat, baca apa keinginan penumpang, bukan keinginan kita. Nah, berarti saat kita apa keinginan jamaah. Nah, dia sekarang kas dulu jemaah ini kok. Kan nampak saat aku dulu di masjid, aku di rumah sekarang wajah apa kan masuk dulu. Itu apa tuh Ustaz? Betul tak Ustaz? Kan betul Ustaz kan? Aku dulu di rumah, pokok sekarang ini wajah Pak Ibu kok masuk udah kali loh Ustaz. Nah, betul Ustaz. Kenapa? Kita ingin selera mereka. Nah, kan betul Ustaz. Coba kalau selera kita Ustaz, tak nyambung kan. Nah, seperti itu lah Ustaz. Jadi betul Anda ya. Jadi betul itu singkat. Oke Ustaz. Mungkin saja saya karena waktu kita saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Al-Mukarram kita Dr. Haji Muhammad Idarul SMPE telah memberikan materi di hadapan kita semua. Selanjutnya para Ustaz yang sudah bertanya dan diskusi tadi, maka kita masuk pada selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz. Iya. Awak contoh kan ada. Praktek kan ada. Iya betul sekali. Kita Ramdhani. Regenerasi saat itu. Jangan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita mengangkat tangan dan menundukkan kepala sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmah wassalamah wal barakah ala hadhil jamaah.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada saat ini kami melaksanakan sebuah acara. Kami mohon ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, jadikanlah hati kami yang kokoh menjadi orang yang dapat mensyukuri nikmat-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jojo. Bebas aja dong. Iya. Itu cara main juara nanti mah. Dipromosikan Sarah. Foto sama saya. Terima kasih Bapak Ibu Bapak terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Ramadhani yang telah membacakan doa. Mudah doa yang diaminkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ustaz dan Mukarram, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini dalam rangkaian rihlah dakwah dan rihlah ilmiah di Kota Bukit Tinggi ke Kota Padang, khususnya ke di wilayah Sumatera Barat. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Naik haji ke Kota Mekah, singgah bermalam di Kota Mina. Semoga acara kita rihlah membawa berkah, bermanfaat untuk kita semua. Satu lagi Ustaz. Karena acara rihlah kita naik bus dengan tertawa, mendengar lagu dengan riang. Jika di Bukit Tinggi semangatnya luar biasa, walau jauh namun hatinya senang. Alhamdulillah, jazakallah khair. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ben, nanti Ben belakang. Sana lanjut. Boy. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Yang 3 ya Ustaz. Cepat. Oh, ikan di mana boleh kan? 1, 2, 3. Ayo. 1, 2, 3. Nampak giginya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekolah. Berburu